Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan membahas tentang review jurnal dari sebuah jurnal yang telah diberikan tugas oleh Bu Uyen yang berjudul The Application of Electromagnetic Induction Method in Detection of Steel Transportation in Reinforced Concrete Structure. Next. Sebelum kami membahas, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu yang pertama Yosi Pratama Syafruddin dengan NRP 12, Sukman Raden dengan NRP 22, Sauriza Mulia Subagio dengan NRP 24, Yasmin Nursyadilna dengan NRP 44, Muhammad Izan Wafid dengan NRP 48, Rahadian Atianta Fahmi dengan NRP 76, dan terakhir Nathanael dengan NRP 80. Selanjutnya, di sini kami membagi pokok bahasan. Yang pertama adalah tes jurnal, tujuan penelitian, pendahuluan, tinjauan pustaka, langkah penelitian, definisi operasional variable dependent, kekuatan penelitian, kelemahan penelitian, hasil penelitian, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama dari identitas jurnal sendiri. Judulnya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu penerapan metode induksi elektromagnetik dalam deteksi posisi batang baja pada struktur beton bertulang. Kategori jurnal ini tergolong konferensi internasional, yaitu International Conference on Prognostic and System Health Management, di mana dikutip dari halaman 490 sampai 492, dan pada konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 25 Oktober tahun 2020, di mana penulis ini berasal dari Cina, yaitu Hu Yuma dan Jiu Qiu, dan kami dari kelompok 2 mereview pada tanggal 21 bulan 5 tahun 2023. Next. Berikutnya adalah tujuan penelitian dari makalah yang kelompok kami review. Yang pertama, makalah ini menjelaskan prinsip metode induksi elektromagnetik untuk mendeteksi posisi baja tulangan melalui fenomena induksi elektromagnetik. Yang kedua, sesuai dengan operasi eksperimental dan analisis data, masalah yang berkaitan dengan deteksi posisi penguatan dengan metode induksi elektromagnetik juga dibahas dalam makalah ini. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan metode induksi elektromagnetik juga dianalisis yang dapat memberikan referensi untuk penggunaan metode induksi elektromagnetik yang akurat. Kemudian pada pendahuluan, karena berbagai alasan dalam konstruksi, posisi tulangan baja dalam beton sering bergeser dari tempat yang seharusnya, sehingga terjadi kesalahan, yaitu tidak memenuhi persyaratan penempatan tulangan baja yang ketat dalam desain tegangan dan ketebalan penutup beton dalam desain struktur beton. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi pengujian non-destruktif dapat secara efektif mengevaluasi kinerja berbagai bahan tanpa kerusakan. Pada tinjauan pustaka ini membahas tentang induksi elektromagnetik, yang mana fenomena yang saling induksi antara listrik dan juga magnet. Ilmuwan bernama Faraday menemukan bahwa kerapatan fluks induksi magnetik yang berubah terhadap waktu akan menginduksi arus dalam konduktor listrik. Karena loop tertutup biasanya berupa kumparan putar, dan fluks melalui setiap putaran kumparan selalu sama. Kumparan seperti itu dapat dianggap sebagai rangkaian kumparan putaran tunggal. Ketika ada dua kumparan dalam ruang, perubahan arus pada kumparan akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi pada kumparan yang berbeda yang berdekatan. Dalam induksi elektromagnetik ini menghasilkan rumus E sama dengan delta P per delta T, yang mana rumus induksi elektromagnetik ini membagi antara flux magnetik dan juga waktu. Untuk definisi operasional variabel dependent, menurut prinsip induksi elektromagnetik, arus pada rangkaian tertutup akan menghasilkan medan magnet dengan arus lain, yang akan melemahkan perubahan badan magnet luar. Prinsip teknologi arus eddy didasarkan pada interaksi antara sumber medan magnet dengan bahan uji yang menginduksi arus eddy pada benda uji. Untuk rumus berikut menunjukkan bahwa akibat pengaruh
arus eddy, induktansi ekuivalen L menjadi lebih kecil. Melalui efek arus eddy dan efek magnetik, impedansi kumparan Z dapat dinyatakan sebagai fungsi berikut. Lalu untuk langkah-langkah penelitian terdapat dua langkah subbab, yaitu test step dan data recording dan analisis dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, test step, the working procedure of detecting the position of steel bars can be simply expressed as follows. Jadi untuk prosedur untuk mendeteksi tulangan baja dapat dengan singkat atau dengan simpel untuk mengikuti alur tersebut. Dan langkah yang kedua yaitu data recording analisis. Menurut aliran uji pada gambar 2 pada posisi tulangan baja pada dua sisi kolom beton bertulang dideteksi oleh detektor tulangan beton multifungsi ZBL R800. Untuk posisi batang baja dapat dideteksi seperti pada gambar di bawah tersebut, dan diameter dan thickness-nya ada di tabel di bawah ini. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dalam struktur beton bertulang ada banyak faktor yang mengaruhi akurasi pengujian, seperti kawat pengikat, sengkang, bagian logam tertanam, agregat, material baja, semen, tulangan baja yang berdekatan, pengaturan parameter dan metode pengujian. Yang A, pengaruh ketebalan lapisan berliku. Komponen itu sendiri memiliki magnet. Bagian yang diuji memiliki bahan magnet kecil kecuali batang baja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keakuratan pekerjaan jangka panjang di lokasi, probe harus ditempatkan di udara setelah jangka waktu tertentu untuk dibersihkan. Untuk memastikan keakuratan data, semakin kecil jaraknya, semakin besar penyimpangannya. Kemudian B, pengaruh diameter tulangan. Dalam kasus jarak tulangan baja yang besar, pengaruhnya kecil dapat diabaikan. Posisi batang baja harus diukur secara akurat dan lapisan pelindung tidak boleh lebih besar. Kesalahan dari data nilai terukur harus lebih kecil dan diharuskan untuk menguji setidaknya 3 kali dan satu nilai kecil sebagai diameter tulangan baja di lokasi, dan kemudian dapat dipahat sebagai sebagian dan dikonfirmasi. Selain itu, dalam proses pendeteksian, posisi batang baja ditentukan berdasarkan nilai sinyal induksi elektromagnetik. Kekuatan penelitian jurnal The Application of Electromagnetic. Kemudian ada kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan, yang pertama, metode non-destruktif. Benar ini memperkenalkan metode non-destruktif dalam mendeteksi posisi baja tulangan dalam struktur beton bertulang. Metode ini memungkinkan untuk mendeteksi posisi baja tulangan tanpa merusak atau merusak struktur beton. Yang kedua, akurasi yang tinggi. Benar ini menunjukkan bahwa metode elektromagnetik induksi memiliki akurasi yang tinggi dalam mendeteksi posisi baja tulangan dalam struktur beton. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode ini dapat mendeteksi posisi baja tulangan dengan keakuratan hingga 95%. Itu yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Metode elektromagnetik induksi yang diperkenalkan dalam jurnal ini relatif mudah dan cepat dalam pelaksanaannya. Metode ini juga lebih efektif dan efisien dalam mendeteksi posisi baja tulangan daripada metode konvensional seperti pemeriksaan visual. Yang keempat, potensi untuk diimplementasikan. Jurnal ini membahas penerapan metode elektromagnetik induksi dalam mendeteksi posisi baja tulangan dalam struktur beton tulang, yang menunjukkan potensi untuk diimplementasikan di lapangan. Untuk kelemahannya, yang pertama, keterbatasan dalam mendeteksi diameter baja tulangan. Metode elektromagnetik induksi yang diperkenalkan dalam jurnal ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi diameter baja tulangan yang sangat kecil, yaitu kurang dari 10 mm. Yang kedua, keterbatasan dalam mendeteksi kedalaman baja tulangan. Metode ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi kedalaman baja tulangan. Jika kedalaman baja tulangan semakin dalam, maka sensitivitas deteksi akan semakin menurun. Ketiga, ketergantungan pada kondisi lingkungan. Metode elektromagnetik induksi dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti kelembaban dan suhu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran dan analisis yang tepat untuk menghindari pengaruh kondisi lingkungan yang tidak diinginkan.
4. Perbatasan dalam jenis struktur beton tertentu. Jurnal ini hanya membahas penerapan metode elektromagnetik induksi pada struktur beton tertentu, sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah metode ini dapat diterapkan pada jenis struktur beton yang berbeda. Berdasarkan hasil dari materi yang telah kelompok kami berikan, dapat disimpulkan bahwa melalui teknologi pengujian induksi elektromagnetik dapat dengan cepat dan mudah memperoleh distribusi batang baja dalam struktur beton bertulang, menentukan lokasi batang baja. Untuk meningkatkan kualitas konstruksi secara efektif, elektromagnetik banyak digunakan dalam pengujian non-destruktif struktur beton bertulang. Namun, dalam deteksi teknik yang sebenarnya, karena gangguan medan magnet luar, keterbatasan tingkat teknisnya sendiri, dan keakuratan instrumen dan peralatan, akan ada beberapa kesalahan dalam pendeteksian. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya dan apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.